adalah customization tool yang namanya Alert Management. Ya, mungkin dari sesuai namanya Anda sudah bisa menebak kira-kira tool ini buat apa. Yaitu untuk memunculkan alert. Ya, ada dua tipe alert yang ada di SAP Business One. Yang pertama adalah predefined, artinya sudah buatan SAP, dan yang kedua pasti user defined, buatan kita sendiri. Ya. Oke, bisnis skenario untuk alert. The purchasing manager wants to be notified automatically as soon as an inventory item fall below the minimum stock quantity. On receiving the notification, the manager can decide whether to reorder stock. Nah, ini kebetulan kasus yang muncul atau yang diminta ini adalah notifikasi yang standar, ya, yaitu untuk memberitahukan atau memberikan notifikasi kalau stoknya sudah mencapai minimum level. Nah, solusinya dikatakan use predefined alert. Nah, ini masih gampang ya, predefined kan udah buatan SAP. Nah, alert itu ada di mana menunya? Alert management itu menunya ada di administration, lalu alert management. Apa sih gunanya alert? Ya, alert adalah menginform user when a specific business event or condition occurs. Jadi kalau ada suatu bisnis proses yang broken, ada suatu kondisi yang kita setup terjadi, suatu kondisi yang kita parameterkan itu terjadi, itu nanti akan memberikan informasi berupa alert kepada user. Ya. Can also be used to create a worklist for the user. Ya. Dengan kemampuan si alert ini bahkan bisa memberikan kayak semacam to-do list ya, atau worklist ya. Jadi misalnya, oh hari ini contoh yang to-do list atau worklist yang pernah sering saya tawarkan ke customer happy banget, yaitu contohnya gini. Di orang gudang ya, pada saat dia login pertama kali langsung SAP memberikan list atau alert muncul, men-list down vendor mana saja yang akan datang hari itu untuk mengirimkan barang. Jadi dia tahu, oh hari ini saya akan datang 5 vendor. Si A, si B, si C, si D, si E. Kok taunya dari mana? Kok saya bisa bikin alert seperti itu? Teman-teman dapat idenya nggak di belakang dari worklist yang dimaksud? Jadi seorang gudang yang tukang nerimain barang dari vendor, setiap kali dia login ke SAP suatu hari, ya, begitu dia login dia langsung dimunculkan list, ya, atas vendor yang akan ngirim barang di hari itu. Jadi dia tahu hari ini akan datang berapa vendor. Jadi dia udah siap-siap. Dia bisa nyiapin space-nya, dia bisa nyiapin apanya gitu ya. Nah itu kok saya bisa tahu sih PO-nya akan datang hari itu? Taunya dari mana? Logika behind this. Logic behind the scenario. Nah, contoh yang dari SAP bisa kita terapkan kan di dunia kerja kan. Ya. Bahkan kadang saya awalnya ketrigger dari customer yang minta, Pak, saya pengen tahu Pak yang vendor-vendor yang berjanji ngirim barang hari ini. Jadi saya tahu Pak ada berapa. Oh ya oke, saya bikinin query di situ. Ya, saya tempelin ke alert, jadilah worklist. Ya. Nah ini contoh di sini pun dikatakan can also be used to create worklist for a user. Nah, bisa jadi buat user di departemen lain. Ya, seandainya dia harus mengirim barang atau dia harus membuat quotation, kita bisa bikinin alert ya, dengan kondisi-kondisi tertentu. To receive alert, user must have a user account pastinya. Ya kalau user nggak punya license SAP bisa mengharapkan dapat alert, itu namanya mimpi, ya kan? Nah tadi alert dikatakan ada dua, ada predefined alert, ada user defined alert. Predefined ini adalah buatan SAP. Ada 7 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, ada 7 predefined alert yang sudah dibuatkan oleh SAP. Jadi kalau Anda punya kasus atau Anda diminta oleh klien Anda, ya suatu kondisi munculkan alert, Anda cek dulu predefined, ada nggak predefined. Kalau sudah ada nggak usah bikin lagi, ya kan SAP dibuatin. Kalau nggak ada baru kita bikin user defined alert. Oke, kita lihat yang pertama. Apa nih predefined dari SAP? Dikatakan deviation percent from gross profit. Nah, kita bisa loh membatasi di dokumen penjualan ya. Seandainya gross profit dari suatu dokumen itu lebih kecil
dari 20% misalnya. Saya nggak mau langsung munculin alert ya. Ini gunanya si deviation from percent of gross profit. Lalu deviation from commitment limit. Nah, seandainya saya jualan, ada customer yang komitmen limitnya katakan berapa ratus ribu ya, atau nggak usah banyak-banyak lah, 10K atau 5K. Ternyata dia tidak memenuhi komitmen limit, maka muncul alert. Itu yang kedua. Ketiga, credit limit. Kan suka muncul tuh credit limit kan? This customer exceeded the credit limit. Ya kan? Artinya dia banyak hutang ke kita, belum bayar-bayar, tapi kita jualan terus. Nah, ya, alertnya muncul tuh sebetulnya. Ya, by defaultnya udah aktif sebetulnya. Tapi kan namanya alert kan just alert ya, just pop up, kita cuekin pun, kita okein pun, kita cancel pun hilang kan. Tapi sebetulnya ini alert, ya kan udah muncul. Atau deviation from discount. Nah, kalau diskonnya kegedean, kalau diskon lebih besar dari 30% munculkan alert. At least user aware, diskon saya kegedean lu, ya kan. Atau deviation from budget, ini hubungannya dengan modul budget. Minimum stock deviation, nah tadi kan soal ini kan, soal dari SAP nih. Kalau sudah menyentuh minimum stock, munculkan alert. Nah, karena berhubungan dengan minimum stock, itu use a predefined alert. Ya, itu pakai yang ini tadi, deviation, minimum stock deviation. Ya. Yang terakhir yaitu MRP recommendation due. Seandainya nanti hasil recommendation dari MRP sudah mendekati due date-nya. Ini juga bisa di alert. Nah, kalau yang di luar 7 ini, klien Anda minta, customer Anda minta, mau tidak mau kita bikin sendiri. Ya. Caranya masuk ke menu alert management. Ya. Setting up predefined alert. Nah, bagaimana sih cara men-setting up predefined alert? Caranya adalah pertama pilih user dulu, ya. Lalu notifikasinya mau lewat apa? Apakah lewat internal message yang biasa kita lakukan, atau mau email? Email harus setup dia punya Outlook emailnya. SMS mesti langganan dengan internet provider, dengan ISP. Fax udah nggak zaman, ya. Atau pakai yang mobile, pakai SAP B1 for Mobility, ya. Jadi usernya, notifikasinya apa, lalu kondisinya apa, ya. Ada prioritinya apa enggak, ya. Lalu activate. Nah, kalau udah nggak butuh lagi bisa di-deactivate. Jadi alert itu bisa dimatiin, bisa dinyalain. Seandainya terlalu annoying gitu ya, terlalu mengganggu, matiin aja. Oke. Itu untuk bikin predefined alert. Gampang kok, nanti kita demokan. Yang kedua, bagaimana membuat user defined alert, ya. Tadi dikatakan masuk ke modul administration, lalu alert management, ya. Nah, untuk bisa bikin user defined alert, Anda harus bikin query, ya. Query-nya apa, ya. Lalu pilih usernya siapa. Nah, enaknya kalau predefined alert, ya. User defined alert itu kita bisa set frekuensinya. Dia mau muncul berapa kali, berapa menit sekali, berapa jam sekali, berapa hari sekali, ya, dan sebagainya. Banyak nih pilihannya nih. Minute, hour, days, week, or months. Ya. If the query condition are not met, a notification is not sent pastinya. Dan enaknya ada historinya. Ya, nanti yang akan kita bisa scroll down di message, allow alert overview windows yang ada yang biasa suka muncul awal-awal itu, ya. Jadi kita bisa scroll down, kita lihat historinya apa aja. Oh, kita pernah di alert apa aja. Kalau yang predefined itu nggak ada ininya, nggak ada historinya. Ya, jadi kadang dengan kemampuan ini dan frekuensi, terutama histori dan frekuensi sih yang saya suka ya. Jadi saya sering even bikin yang ada di sini pun saya bikininnya pakai user defined. Saya bikinin query aja lebih enak. Kenapa? Karena saya mau memanfaatkan frekuensi dan historinya. Contoh, seandainya tadi dikatakan minimum stock deviation, ya. Kalau cuma muncul sekali atau setiap kali kita login doang, ya bisa kelupaan. Ya, tapi kalau saya bisa bikinin pakai query sendiri, saya bisa munculin sejam sekali. Untuk bantu mengingatkan. Karena ingat ya, ini hanya alert loh. Alert kan cuma pop gitu ya. Kita okein, kita ilangin, kita close juga hilang kan. Nah, jadi saya suka lebih senangnya tuh
event yang predefined saya bikinin sebagai user define. Kenapa? Karena bisa muncul frekuensi dan history. Oke. Nah, contoh nih, contoh di sini ada SAP kasih contoh nih. Consider frequency for running query and what result are sent in alert. Nah, di sini dikatakan apa nih? Bikin nih ada hasilnya nih. List of purchase order lebih besar 5.000 posted on the current day. Nah, jadi di sini mau bikinin alert ya, just in case untuk menampilkan PO-PO yang lebih dari 5.000 ya. Dan di sini dikatakan kirimnya sehari sekali nih, once a day. Nah, query-nya seperti apa? Ya seperti query biasa. Ya. Select doc name, cut name from opor, where doc total bisa 5.000 dan t doc date sama dengan convert date get date. Nih, sebenarnya pakai yang get date kemarin juga bisa sama ya. Nah, jadi kalau hari itu ada PO yang lebih besar dari 5.000, maka akan dimunculkan. Perhatikan di sini agak aneh sih di sini ya. Dikatakan once a day tapi add 23.59. Ini maksudnya apa gitu ya. Masa munculnya jam 12 malam, Bos? Jam 12 malam siapa yang lihat, Bos? Ya. Nah, nanti kita bisa set sejam sekali lah. Ya, jadi setiap kali ada yang login, ada yang bikin PO baru, dia langsung muncul top gitu ya, sejam sekali. Oke, kita ganti aja ininya. Nah, ini juga bisa kita bikin semacam ini. Nah, Pak, buat apa Pak munculin alert PO yang lebih besar 5.000? Nah, biasanya manajemen ini yang minta. Artinya ada orang yang belanja banyak banget nih. Kalau beli belanja 55.000 kan udah 50 juta nih. 50 juta lebih nih, 60 jutaan. Ya kan kalau kita convert ke rupiah. Ya kan? Nah, kalau purchasing belanja melulu, ntar duitnya habis, cash flow-nya habis. Ya kan? Bagi manajemen ini penting. Buat dia dikasih tahu bahwa ini orang purchasing ini belanja melulu nih. Artinya kalau dia belanja gede, saya harus dapat notifikasi. Oke. Nah, ini contohnya. Ini nanti kita bisa bikin. Oke. Ini namanya alert management. Oke, apa lagi? Alert. Nah, ini aja ya. Summary aja, silakan baca sendiri. Nah, sekarang yuk kita bikin yuk alert management. Oke, alert management itu adanya di modul administration, lalu alert management ada di paling bawah. Oke, layarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau Anda pengen lihat alert-alert apa saja yang sudah pernah kita bikin, ada dua cara. Anda bisa menggunakan tombol panah ya untuk melihat alert-alert yang sudah pernah ada atau pernah kita bikin. Nah, ini campuran ya, gabungan antara yang user define dengan yang predefined. Nah, kalau Anda pengen lihat yang lebih jelas, Anda bisa tekan tombol find, lalu masukkan bintang di sini, lalu enter. Maka akan ditampilkan. Nah, ini kurang lebih ada 14 alert. Perhatikan ada yang aktif, ada yang no. Ya. Nah, yang 7 predefined alert yang dimaksud tadi, yang sudah dibuatkan oleh SAP itu ada di sini. Ya, namanya pun pakai bahasa Inggris. Jadi saya pribadi untuk bisa supaya saya nggak bingung ini buatan siapa, saya kalau kasih nama alert itu pakai bahasa Indonesia supaya saya tahu ini buatan saya. Nah, yang buatan SAP itu yang bahasa Inggris, yaitu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selebihnya buatan saya. Oke, sekarang kita coba bikin yang pakai predefined deh. Biasanya yang umum tuh biasanya saya membatasi sebuah diskon. Ya, deviation from discount. Oke. Nah, di sini dikatakan aktif. Ya. Saya mau kasih message ke siapa? Yang pertama priority-nya high apa low atau normal, katakan high. Aktif, saya mau kasih message ke siapa? Saya kan si Jason Butler, ya kan? Ya udah Jason Butler. Oke, message-nya apa? Internal message saja. Oke, dokumen apa yang Anda mau batasin? Katakan sales order. Ya kan jualan ya, jualan kalau diskonnya besar kan kasih notifikasi ya. Kondisinya apa? Kalau ternyata diskonnya lebih besar dari 25%. Dan ini saya udah pernah bikin. Ya, kalau Anda mau bikin lagi silakan ini ganti aja persentase, misalnya 20%. Ya, Anda update. Nah, dokumen itu pun yang Anda mau baca silakan mau diganti boleh.
Tapi siokianya kalau yang namanya deviation from discount itu biasanya untuk penjualan. Kalau pembelian kan diskon sebesar-besarnya mah welcome ya. Oke, kalau sudah kita bisa cek nih yang predefined ini. Perhatikan statusnya aktif. Apa dokumennya? SO, conditionnya lebih besar dari 20% ya. Oke, kita coba. Kita bikin SO. Customernya sembarang. Barangnya juga sembarang, asal aja. Oke. Nah, diskonnya. Nah, kalau untuk yang user define, predefined, itu diskonnya diskon total ya. Jadi kalau saya masukin 25%, ini kalau saya add, delivery date is missing. Oke. Nah, ini yang exceeded ya. Ini dia deviate from credit limit. Nah, perhatikan. Saya muncul alert. Langsung habis saya dokumennya saya add, dia langsung muncul alert mengatakan bahwa ada deviation from discount. Hari ini jam 19.52 from Jason Butler. Sales order nomor 488. Dokumen totalnya 300, diskonnya adalah 25. Perhatikan, alert itu nggak mengganggu si transaksi karena sifatnya hanya alert. Dia sebetulnya kayak semacam spy ya. Message yang dikirimkan ke orang lain supaya memantau kita punya aktivitas ya. Jadi kalau saya manajernya si sales, saya tahu, waduh, ini si sales ini kok ngasih diskonnya gede amat ya. Itu. Nah, kalau memang pengen, kalau udah terjadi mah terlambat, Pak. Bisa nggak sebelum terjadi? Nah, itu nanti pakai tool yang berikutnya namanya approval procedure. Kalau alert sifatnya seperti ini. Memang biarkan terjadi, tapi saya dapat notifikasi, namanya juga alert ya. Nah, langsung muncul tuh deviation from discount. Ya, dokumennya kasih tahu. Ya, jadi tidak memblok ya. Tetap terjadi, tapi silence alarmnya nyala. Ya. Siokianya memang nggak dikirimkan ke saya, kirimkannya ke atasan saya. Ini kan saya kan cuma pakai license-nya kan satu ya, si Jason Butler. Jadi yang bikin saya message-nya alertnya ke saya, ya nggak apa-apa. Ini kan contoh aja. Oke, itu yang predefined. Sekarang kita mau bikin yang user defined. Oke, boleh. Sekarang syaratnya ya punya query dulu. Ya, saya bikinin query dulu. Tadi contohnya apa? Tadi kalau menurut slide dia bikinin apa? Select yang PO lebih besar 5.000 ya. Dimana yang hari ini dan setiap jam 12 malam, oke lah. Oke, saya bikin query-nya dulu. Anda mau coba yang dari slide boleh, kalau saya bikin punya saya sendiri ya. Saya mau yang skenario yang tadi opor. Yaitu saya mau dikasih tahu atau kayak semacam worklist ya. Yaitu vendor mana, PO mana yang akan datang ngirim barang hari ini. Ya. Yang saya mau tampilin apa? Dokumen numbernya, dokumen statusnya, doc date-nya, doc due date-nya, card code-nya, card name-nya. Ya, kalau Anda mau detail sampai barangnya, Anda harus kawinkan dengan POR 1 berarti. Ya. Jadi Anda bisa dua table di sini. Ya. OPOR dan POR 1. Ya. Karena saya pengen tampilkan juga barangnya. Tapi kalau memang nggak mau juga nggak apa-apa ya. Nanti kan saya bisa klik juga di dokumen numberingnya. Jadi sebetulnya nggak penting juga nampilin barangnya. Ya. Tapi kalau mau dua table juga nggak apa-apa. Oke. Where? Nah, baru sekarang kondisinya nih. Ya. Where? Doc due date sama dengan get date. Oke, coba saya execute.
kebetulan nggak ada, nggak apa-apa, nanti saya coba bikin ya PO yang due date-nya hari ini. Nah, ini saya save, saya kasih nama, saya kategori di Medan, namanya PO due today. Oke, kalau sudah saya save. Nah, kalau sudah, saya bikinkan alert, administration, alert management. Saya pilih baru new, ya namanya apa? Vendor atau PO dah ya. PO arrives today. Priority-nya high, active, open save query. Pilih Medan, ambil PO due today. Lalu notifikasinya ke siapa? Ke Jason Butler, internal message, every 1 hour, save history. Nah, enaknya tuh kalau yang user define, ada frekuensi, ada history. Ya. Katakan setiap 1 menit, nah biar mati lah ya. Lalu add. Selesai. Oke. Karena tadi query-nya tidak menghasilkan data, maka tidak akan muncul alert kan? Karena kondisinya not met. Nah, kalau kondisinya met, maka akan muncul. Katakan saya bikin PO. Ya. Due date-nya adalah hari ini. Itemnya sembarang aja. Oke. Lalu saya add. Oke, ya udah, kita diemin aja, nanti berharap nanti muncul alertnya. Kalau nggak muncul ya kita pulang aja. Oke, itu untuk alert ya. Jadi tadi saya sudah mendemonstrasikan untuk alert yang user define sama yang predefined ya. Nah, sebetulnya kalau untuk message Anda bisa cek di setting, di general setting, itu di bagian sini nih, mana nih, services ya. Nah, ini update message every berapa menit ya. Ini saya udah set 0 pun somehow some way suka lama ya. Tapi biasanya kalau sakti, kalau Anda logout dulu, Anda login lagi. Tapi nggak apa-apa, biarin aja dia bekerja ya. 1 menit, kita sambil nunggu, nanti kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Karena nanti dia akan muncul kok, ting tong dia muncul. Oke, ada pertanyaan sampai sini?